Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikranti Agramesa akan menjelaskan tentang metabolisme lemak yang menyebabkan aterosklerosis. Yang dimana jurnal yang saya ambil yaitu salah satunya jurnal biomedik yang berjudul Perkembangan Konsep Patogenesis Aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini merupakan suatu respon radang kronik dinding arteri yang dicetuskan oleh adanya cedera endotel atau disfungsi endotel. Di mana cedera endotel ini penyebabnya itu ya peningkatan kadar LDL dan radikal bebas. Pertama menyebabkan cedera endotel itu adalah gangguan hemodinamik dan hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia ini kronik ini akan menyebabkan penimbunan kolesterol LDL dalam intima pada tempat di mana permeabilitas endotel meningkat. Dengan dilepaskannya radikal bebas, maka LDL akan teroksidasi dan dicerna oleh makrofag untuk membentuk sel-sel busa yang merupakan prekursor terhadap pembentukan bercak ateroma. Perkembangan aterosklerosis itu dimulai dari dekade pertama dengan pembentukan fatty streak yang kemudian pada dekade ketiga itu berubah menjadi bercak ateroma. Nah, umumnya bercak ateroma itu terus-menerus berubah menjadi lebih besar dan dapat menimbulkan komplikasi bercak yang kemudian menimbulkan manifestasi klinik. Lalu aterosklerosis ini juga berarti pengerasan dinding arteri yang dimana itu ditandai oleh adanya lesi pada intima yang disebut bercak ateroma. Yang bercak ini menonjol ke dalam dan menutupi lumen pembuluh darah serta dapat melemahkan tunika media di bawahnya. Perkembangan aterosklerosis ini pembentukan bercak ateroma sepanjang dinding pembuluh darah arteri yang akan menyebabkan pembuluh darah itu menyempit dan mengeras. Bercak ateroma yang pembentukan bercak ateroma itu disebut juga algetomatosa atau bercak fibrolipid yang merupakan proses utama pada aterosklerosis dan secara morfologik itu ditandai oleh penebalan tunika intima dan penimbunan lemak. Bercak ateroma ini dengan bagian pusatnya itu mengandung lemak, terutama terdiri dari kolesterol dan eter kolesterol. Nah, umumnya bercak ateroma itu terus-menerus berubah menjadi lebih besar, lalu terdapat kematian sel dan degenerasi, sintesis dan degradasi matriks ekstrasel dan organisasi trombus. Nah, manifestasi klinik akibat aterosklerosis ini terutama disebabkan oleh karena penyempitan arteri, yaitu aterosklerosis itu disebabkan oleh respon terhadap cedera, yang dimana dalam proses aterosklerosis penyebab-penyebab disfungsi endotel mencakup peningkatan kadar LDL termodifikasi, radikal bebas, yang dimana prosesnya yaitu perubahan paling awal yang mendahului lesi aterosklerosis berada pada sel endotel yang umumnya cedera endotel itu mengakibatkan disfungsi endotel yang tidak memberikan gejala. Lalu cedera endotel ini akan menurunkan produksi nitrik oksida yang meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan adesi leukosit serta berpotensi trombotik. Nah, cedera endotel ini mengakibatkan terjadinya disfungsi sel endotel, lalu terjadi akumulasi lipoprotein pada dinding pembuluh darah, terutama LDL, dengan kandungan kolesterol tinggi, diikuti oleh modifikasi lipoprotein pada lesi melalui proses oksidasi. Pada awal proses aterogenesis, ekspresi sel endotel melalui ICAM1. Penyebab aterosklerosis ini karena adanya cedera endotel yang menyebabkan bercak ateroma yang dikarenakan peningkatan kadar LDL. Berbagai macam lemak dalam sirkulasi darah itu ditransfer sebagai lipoprotein yang kompleks menjadi apoprotein spesifik. Ini, di mana dislipoproteinemia itu terjadi karena mutasi atau beberapa gangguan lain yang mendasari seperti sindrom nefrotik, alkoholisme, hipotiroidisme, atau diabetes mellitus menyebabkan kerusakan apolipoprotein. Contoh dari lipoprotein yang tidak normal yaitu peningkatan kadar kolesterol LDL, penurunan kadar kolesterol HDL, dan peningkatan kadar lipoprotein abnormal. Nah, modifikasi LDL melalui oksidasi atau enzimatik yang menyerang intima itu menyebabkan pelepasan fosfolipid yang dapat mengaktifkan sel endotel, terutama pada tempat di mana aliran hemodinamik dengan stres rendah.
Hal ini meningkatkan ekspresi molekul adesi dan gen kadang pada sel endotel. Lalu dengan demikian pola hemodinamik dan akumulasi lemak pada intima dapat menginisiasi mekanisme aterogenesis yang disebabkan hiperlipidemia. Di mana ada hiperlipidemia kronik, terutama hiperkolesterolemia, merusak sel endotel melalui penambahan produksi radikal bebas, oksigen yang tidak mengaktifkan NO atau fasilidator. Lalu ada hiperlipidemia kronik menyebabkan penimbunan lipoprotein dalam intima pada tempat permeabilitas endotel yang meningkat. Lalu ada perubahan kimia yang diinduksi oleh radikal bebas yang dilepaskan oleh makrofag atau sel endotel pada dinding pembuluh darah arteri dengan LDL teroksidasi. Di mana LDL yang teroksidasi itu akan dicerna oleh makrofag, lalu meningkatkan penimbunan monosit pada lesi aterosklerosis, lalu bersifat kemotaktik terhadap monosit dan mengatur ekspresi gen. Untuk makrofag koloni stimulating merasa pelepasan faktor pertumbuhan, sitokin dan kemungkinan akhirnya LDL akan teroksidasi, lalu bersifat sitotoksik terhadap sel endotel dan sel autopolos pembuluh darah sehingga menginduksi disfungsi sel endotel. Lipid itu umumnya bersifat hidrofobik, jadi dibutuhkan suatu pelarut yaitu apoprotein, di mana senyawa lipid bersama apoprotein itu disebut lipoprotein. Nah, lipoprotein ini berfungsi mentransport lipid dalam darah antara lain kolesterol dan trigliserida. Metabolisme lipoprotein itu ada jalur metabolisme eksogen, endogen, dan jalur reverse kolesterol transport. Jalur metabolisme eksogen itu lipid dalam usus yang berasal dari makanan disebut lipid eksogen, yang kemudian mengalami emulsifikasi oleh empedu menjadi partikel lebih kecil sehingga enzim pencernaan dapat bekerja. Lalu trigliserida itu dihidrolisis dalam usus oleh lipase pankreas dan lipase usus menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Bersama empedu, asam lemak bebas dan monogliserol dalam bentuk miselus masuk ke enterosit untuk diabsorpsi. Lalu dalam enterosit ini asam lemak bebas akan diubah lagi menjadi trigliserida, sedangkan kolesterol akan mengalami esterifikasi menjadi kolesterol ester. Keduanya bersama dengan fosfolipid dan apoprotein B48 itu membentuk lipoprotein. Lalu jika pada jalur metabolisme endogen, deposit lipid dalam hepatosit di metabolisme menjadi trigliserida dan kolesterol ester. Nah, trigliserida hati dengan komponen lain FLDL dimediasi oleh enzim microsmall triglyceride transfer protein atau MTP. Nah, trigliserid dan fosfolipid yang digunakan untuk pembentukan FLDL itu disintesis, kemudian masuk ke aparatus Golgi dan menyatu ke permukaan luman hepatosit dan melepaskan FLDL ke celah di C, lalu masuk ke kapiler jaringan adiposa dan otot sebagai lipoprotein FLDL. Lalu pada metabolisme HDL, HDL itu hepatosit dan enterosit itu dapat mengeluarkan kolesterol dari tubuh melalui saluran empedu dan usus. Di hati, kolesterol dieskresi ke empedu secara langsung atau sesudah konveksi ke asam empedu. Kolesterol dalam sel-sel perifer ditransfer dari membran sel perifer ke hati dan usus melalui proses reverse kolesterol transport yang difasilitasi oleh HDL. Nah, lipoprotein HDL ini disintesis dalam usus dan hati, yang dimana HDL itu kemudian dilepaskan sebagai partikel kecil yang miskin kolesterol. Lalu kemudian akan mengambil kolesterol dari makrofag. Itulah metabolisme lipoprotein dari metabolisme lemak yang dapat menyebabkan peningkatan kadar LDL sehingga menyebabkan penyakit aterosklerosis.